kesehatan merupakan fondasi mutu layanan suatu rumah sakit. Salah satu perlindungan yang paling mendasar namun krusial adalah alat pelindung diri atau yang sering kita kenal dengan sebutan APD. Pada video ini akan menjelaskan bagaimana pentingnya penggunaan APD dan apa dampak dari ketidakpatuhan dalam penggunaan APD untuk meningkatkan risiko infeksi. Secara global, WHO melaporkan ribuan tenaga kesehatan terinfeksi penyakit menular setiap tahunnya. Banyak kasus terjadi karena APD tidak digunakan atau digunakan dengan cara yang salah. Ini menunjukkan bahwa APD bukan hanya pelengkap, tetapi sebagai alat pelindung yang aman bagi perawat. Ini membuktikan bahwa APD bukan sekadar pelengkap, tetapi benteng pertahanan paling awal. Di Indonesia, laporan Kemenkes menunjukkan bahwa kejadian healthcare associated infeksi meningkat ketika tingkat penggunaan APD menurun. Ketidakpatuhan bukan hanya membahayakan tenaga kesehatan, melainkan juga dapat membahayakan pasien lainnya. Di rumah sakit sendiri, kepatuhan APD menjadi indikator utama budaya keselamatan kerja. Dari ketidakpatuhan penggunaan APD, maka akan menimbulkan banyak dampak yang sangat beragam. Contohnya seperti meningkatnya paparan cairan tubuh pasien, risiko penularan virus, bakteri, serta meningkatnya angka absensi pada tenaga kesehatan yang dikarenakan sakit. Maka dari itu, setiap insiden akan berdampak panjang dan berdampak besar, baik itu kepada staf maupun kepada pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Sinta. Di sini Ibu dengan Ibu siapa? Saya Farimus. Saya Ibu tanggal lahirnya berapa Bu? Saya izin cek ya Bu. Oke baik, sudah dengar. Pagi ini Ibu ada yang ingin dikeluhkan Bu? Ini posisi saya enak, rasanya saya sesak. Oke, saya bantu untuk memposisikan Ibu biar Ibu agar tidak sesak lagi. Itu terkena sakit ibu tadi, kenapa aku nggak pakai APD lengkap ya? Bahaya pada kasus ini tentunya sangat jelas. Paparan mikroorganisme infeksius dari cairan tubuh pasien. Dalam prosedur tertentu, risiko percikan tidak dapat diprediksi sehingga APD adalah menjadi pelindung yang utama bagi tenaga kesehatan. Dari segi dampak, risiko ini dapat menyebabkan infeksi yang sangat serius, bahkan penyakit yang mengancam jiwa. Sedangkan dari segi kemungkinan, risiko meningkat karena ketidakpatuhan dan beban kerja yang sangat tinggi. Secara keseluruhan, risiko tergolong tinggi dan harus ditangani secara cepat. Kita harus mengutamakan keselamatan diri sendiri sebelum mengutamakan keselamatan pasien ya. APD harus digunakan sesuai SOP-nya. Maka dari itu, saya minta kamu dan semua staf untuk bisa mengikuti standar tersebut tanpa pengecualian. Baik, saya akan memastikan APD saya lengkap sebelum memasuki ruangan perawatan infeksi. Oke, baik. Silakan. Rumah sakit kini menyediakan APD dengan berbagai ukuran, melalui pengawasan berkala dan program pelatihan untuk meningkatkan kepatuhan. Jadi bukan hanya formalitas, namun setiap komponennya memiliki fungsi yang spesifik untuk melindungi tubuh dari berbagai paparan. Langkah pertama sebelum menggunakan APD, cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Selanjutnya, menggunakan sarung tangan untuk mencegah kontaminasi silang antara nakes dan pasien. Yang selanjutnya menggunakan masker, gunanya untuk melindungi diri dari droplet. Gunakan penutup kepala dan sepatu untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan pakaian. Gunakan cloth untuk melindungi pakaian dan kulit dari cairan tubuh. Gunakan face shield dan mucus
untuk melindungi wajah dari percikan. APD sudah lengkap, saya akan melakukan prosedur sesuai dengan standar. Maka, sebagai tenaga kesehatan, kepatuhan dalam penggunaan APD tentunya akan melindungi rekan kerja, keluarga, dan yang paling penting adalah keselamatan pada pasien. Maka, kita sebagai tenaga kesehatan mengutamakan bahwa keselamatan adalah menjadi prioritas yang utama.